Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arniko Vidya Pramudita, mahasiswa dari program studi Pendidikan Psikologi Konseling Buddha semester 4 dengan nomor induk mahasiswa 02501240121517. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang laporan hasil observasi layanan bimbingan dan konseling di SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu penilaian tugas proyek dari mata kuliah penyusunan dan evaluasi program konseling. Di dalam video ini nantinya kita akan membahas berbagai macam informasi, mulai dari gambaran umum sekolah SMA 28 Kabupaten Tangerang, kemudian bagaimana cara guru BK di sana mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan siswa-siswinya. Kemudian kita juga akan membahas ada layanan apa aja di sana, layanan BK-nya, kemudian seberapa efektif sih layanan yang diberikan tersebut, kemudian bagaimana sistem supervisi dan evaluasinya, kemudian kompetensi konselor atau guru BK di sana itu seperti apa, kemudian yang terakhir adalah refleksi saya sebagai seorang mahasiswa setelah melakukan observasi di sana. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang beralamat lengkap di Jalan Raya Cisauk 8, RT 9, RW 3 di Desa Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Sekolah ini telah berdiri sejak tahun 2007 dengan visi sekolahnya adalah terwujudnya sekolah yang menyenangkan untuk tumbuh kembangnya budaya mutu, lulusan yang berkarakter, cerdas, kompetitif, dan berakhlakul karimah. Yang kemudian visi sekolah tersebut secara sepenuhnya diselaraskan dengan visi BK di sana. Yang dimana visi BK di sana adalah untuk membantu individu agar dapat mandiri, berkembang, dan berbahagia. Dalam mengidentifikasi permasalahan atau kebutuhan siswa-siswi, guru BK di SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang biasanya sering melakukan observasi perilaku terhadap siswa-siswinya, baik saat mereka berada di dalam kelas maupun saat berada di lingkungan sekolah. Dan selain dari observasi tersebut, guru BK juga biasanya dapat mengetahui terkait permasalahan ataupun kebutuhan siswanya melalui laporan dari guru mata pelajaran dan wali kelas. Dengan kolaborasi antara mereka bertiga, dari antara guru BK, wali kelas, dan guru mata pelajaran, permasalahan dan juga kebutuhan siswa dapat diidentifikasi. Dan juga guru BK menyediakan kode QR yang dapat di-scan oleh siswa-siswinya, dan nantinya kode QR tersebut dapat digunakan untuk memberikan saran ataupun untuk memberitahu kebutuhan apa yang sedang mereka perlukan saat ini. Melalui cara-cara tersebutlah guru BK dapat mengidentifikasi permasalahan dan juga kebutuhan siswa-siswi di sana. Kemudian untuk layanan BK yang tersedia, di sana layanan BK-nya sangat lengkap. Ada 4 layanan yang biasanya dilakukan oleh guru BK di sana. Yang pertama itu adalah layanan klasikal. Di sini guru BK itu seminggu sekali 1 jam mata pelajaran 45 menit mereka masuk ke dalam kelas memberikan paparan materi mengenai hal-hal yang memang dibutuhkan oleh siswanya. Misalnya seperti materi-materi tentang motivasi belajar ataupun materi-materi terkait dengan perencanaan karir yang dilakukan secara klasikal di kelas. Yang kedua, guru BK juga melakukan layanan pribadi. Layanan pribadi ini dilakukan saat ada murid yang memang membutuhkan layanan secara lebih private, lebih intens, dan biasanya ini dilakukan untuk murid-murid yang punya permasalahan yang urgent ataupun harus disegerakan untuk diselesaikan. Kemudian ada juga layanan kelompok. Layanan ini cenderung dilakukan dengan 4-6 orang dengan permasalahan yang sama. Selain layanan tadi, ada juga layanan yang terakhir yaitu layanan khusus, di mana guru itu
Guru-guru BK membuat suatu rancangan program yang biasanya itu memiliki suatu tujuan khusus. Misalnya seperti untuk acara EduFair yang berhubungan dengan perencanaan karir masa depan mereka, di mana guru membuat program, kampus-kampus datang ke sekolahnya. Dan untuk melihat keefektifannya melalui wawancara yang telah saya lakukan, terbukti layanan-layanan tersebut sangat efektif dan juga memiliki dampak yang positif. Dari beberapa kasus yang diceritakan, seperti ada anak-anak, apalagi yang di kelas 10, itu mereka mengalami kesulitan dalam memanajemen waktu, sehingga guru BK di sana memberikan layanan terkait dengan manajemen waktu tersebut di kelas, dan saat di kelas dirasa tidak cukup, siswa dapat melakukan layanan pribadi bersama guru BK-nya, dan terbukti perlahan-lahan siswanya itu dapat mengatur waktunya dengan lebih baik lagi, seperti itu. Kemudian terkait dengan kompetensi guru BK di sana, guru BK-nya itu sudah semuanya merupakan lulusan bimbingan konseling. Jadi mereka memiliki jalur profesi yang selinier dengan apa yang mereka kuasai. Jadi di sana guru BK-nya itu ada 5 orang. Setiap orang bertanggung jawab terhadap 6 kelas. Dan dari 5 guru BK itu dikepalai oleh 1 koordinator BK. Dan oleh pihak sekolah, guru koordinator BK ini dipercaya sebagai seseorang yang dapat mengawasi atau mensupervisi dari layanan BK di sana. Jadi untuk evaluasi layanan itu biasanya dilakukan 3 bulan sekali, sedangkan untuk evaluasi program itu biasanya dilakukan 1 tahun sekali di antara bulan Agustus sampai September. Melalui kegiatan wawancara dan juga observasi yang telah saya lakukan, saya memperoleh berbagai informasi berharga, seperti rupanya kolaborasi antara guru BK dengan pihak lain di sekolah itu sangat penting untuk dilakukan. Karena pada kenyataannya guru BK itu tidak bisa selalu membersamai perkembangan dan juga kegiatan murid-muridnya di sekolah. Sehingga dengan kolaborasi dengan pihak lain tersebut, guru BK dapat secara rutin mendapatkan informasi mengenai perkembangan siswa-siswinya. Kemudian yang kedua, saat berkaitan dengan layanan dan juga program BK, evaluasi itu sangat penting untuk dilakukan. Karena melalui evaluasi nantinya kita dapat mengetahui kualitas dari layanan dan juga program yang telah kita jalani, dan juga kita dapat meningkatkan kualitas dari layanan dan juga program tersebut. Sebagai kesimpulan dari kegiatan observasi yang saya lakukan di SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang, ada beberapa poin-poin penting yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, proses mengidentifikasi kebutuhan dan juga permasalahan siswa-siswi dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang meliputi observasi dari guru BK, bisa juga melalui laporan dari guru-guru lain, ataupun melalui informasi yang diberikan secara sukarela oleh siswa-siswi lewat kode QR di ruang guru BK. Kemudian di SMA 28 layanan konselingnya termasuk lengkap, mulai dari layanan klasikal, layanan pribadi, kelompok, hingga layanan khusus. Dan layanan-layanan tersebut bila dilihat dari tingkat keefektifannya tergolong sangat baik karena membawa dampak yang positif untuk siswa-siswinya. Dan juga diketahui bahwa guru-guru BK di SMA Negeri 28 memiliki kompetensi yang bagus dan juga linear dengan kuliah yang mereka tempuh. Dan juga yang terakhir, evaluasi di SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang dilakukan dengan baik dan juga rutin. Sekian video laporan dari kegiatan observasi yang saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih telah menonton, terima kasih atas perhatiannya.